Saya berkomitmen kepada Pak Presiden bahwa Pak, mari kita membangun Indonesia dari Papua. Jadi selama ini kan membangun Papua dari Indonesia, ini terbalik, membangun Indonesia dari Papua, itu narasi yang akan kita usung. Apalagi di era digital ini, itulah kita dibutuhkan anak-anak muda lah, ini perannya anak-anak muda. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Jokowi atas kesempatannya, dan semoga kami semua bisa menyuarakan aspirasi anak-anak muda Indonesia ke istana. Terima kasih. Pancasila itu jiwa dan raga kita, ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara. Saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila. Tolong jangan lupa subscribe channel Beres dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Ini apa sih yang menjadi target dari Presiden tadi yang dibicarakan, dan apa yang diinginkan dari Presiden untuk kedepannya, karena kalian menjadi tanggung jawab ini, menjadi staf sus, dan keinginan dari Presiden untuk menjadi milenial ke depan, menyampaikan kepada masyarakat dan umur dari zaman milenialnya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman media. Ini mungkin saya mewakili, tapi nanti kalau ada menambahkan silahkan. Jadi nama saya Belva Devara, saya sekarang CEO Ruang Guru dan diminta oleh Bapak Presiden untuk menjadi salah satu staf khusus. Tentunya ya kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi, karena rasanya tidak terbayangkan di pemerintahan sebelumnya atau bahkan di negara-negara lain anak-anak muda seperti kita masuk ke ring satunya istana. Gitu, dan ini merupakan suatu komitmen besar juga dari Bapak Presiden bahwa anak-anak muda ini, anak-anak milenial ini juga harus ikut serta dalam kebijakan publik yang tadinya mungkin apatis, sekarang tidak boleh apatis lagi gitu. Nah, tentunya banyak sekali sektor strategis yang akan kami garap gitu. Mungkin kalau saya sendiri ada pendidikan, kepemudaan, kewirausahaan, dan yang lain-lain. Mungkin Putri di sini apa tuh? Kreatif. Terus Angki ada disabilitas, daerah tertinggal 3T. Mas Amin mungkin ke santri dan yang lain. Ya. Lalu Ayu mungkin apa? Diversity dan peace, tolerance, toleransi, dan Taufan mungkin di fintech. Gitu. Jadi ya kami sektornya masing-masing berbeda, tapi kami tentunya ini adalah amanah yang besar, kepercayaan yang besar, dan kami akan bekerja sekuat kami untuk bisa deliver, untuk bisa memenuhi ekspektasi Bapak Presiden dan untuk kemajuan Indonesia. Gitu. Terima kasih. Kenapa? Mas, saya Bayu Mas dari Radio Sinta. Ya. Ini staf sus di bidang milenia. Kita katakan untuk milenia. Milenia itu mempunyai gaya yang berbeda dengan kami orang mungkin. Ada kami orang. Dengan kita yang sudah berumur. Ada kemasan khusus gak sih Mas untuk menyampaikan, karena pengalaman saya pribadi saya mempunyai anak kelas 5 SD, begitu dapat tugas mengenai sosok presiden, dia lebih tertarik menggunakan atau mencari informasi itu yang berbentuk presiden dalam gambar kartun. Nah, di sini ada yang ada kemasan khusus gak dari ketujuh orang ini yang dipilih oleh presiden untuk menyampaikan ke milenia yang kita rasakan punya sense yang berbeda dengan kita. Terima kasih. Dengan saya lagi. Baik. Iya, jadi mungkin masing-masing dari kami juga mempunyai rasa yang berbeda. Jadi kalau saya mungkin kemasannya pasti teknologi, ya kan, inovasi. Karena sekarang kan disrupsi itu di semua sektor. Kalau saya di Ruang Guru tentunya di pendidikan. Terus mungkin yang lain transportasi juga ada. Dan mungkin ini kita juga harus berpikir digital delivery of public services. Itu mungkin di bidang healthcare atau kesehatan, di bidang finance atau taxes atau perpajakan dan yang lain-lain. Mungkin kita bisa bantu untuk berpikir apa sih cara-cara barunya. Apa sih pengaplikasian teknologi yang bisa kita lakukan di negara ini, jadi kita tidak tertinggal dari negara-negara lain. Gitu. Ada yang mau menambahkan, silakan. Dan kami juga sudah berkomitmen untuk membantu Pak Presiden dan pemerintah untuk tidak bekerja dalam business as usual. Kita mencoba untuk menimbulkan sense yang berbeda dari kekinian dan teknologi yang berbeda untuk membuat sistem pemerintahan ini lebih efektif dan efisien ke depannya dengan cara kami. Jadi kami sendiri sudah berkarya cukup lama. Saya sendiri sudah 9 tahun fokus di daerah-daerah di Indonesia Timur untuk melatih anak-anak muda di daerah terluar untuk menjadi entrepreneurs, dan saya akan membawa pengalaman saya itu untuk membantu Pak Presiden dan pemerintah Indonesia untuk menjangkau daerah-daerah terluar secara digital, secara teknologi, dan mengurangi digital divide. Jadi itu suasana berbeda yang akan kami bawa. Pasti kampung halaman sendiri. Jadi saya berkomitmen kepada Pak Presiden bahwa Pak, mari kita membangun Indonesia
dari Papua. Jadi selama ini kan membangun Papua dari Indonesia, ini terbalik, membangun Indonesia dari Papua. Itu narasi yang akan kita usung ke depan ya. Dengan Bapak Presiden sehingga proses komunikasi dengan Bapak Presiden sehingga menjadi masuk ke staf sus. Kemudian yang kedua mungkin spesifik ke Mbak Putri, kan di luar di luar kan masih terdengar nama-nama orang tua Mbak Putri gitu terbawa di situ. Nah mungkin sedikit tanggapannya terkait hal itu. Terima kasih. Oke, jadi prosesnya tentu panjang. Jadi saya dengan Bapak Presiden juga sudah sering berdiskusi mengenai sektor pendidikan. Tentunya dulu saya sempat juga diundang rapat terbatas di Istana Bogor. Itu tahun 2017, jadi udah dari 2 tahun yang lalu. Dan setelah itu juga sempat bertemu di beberapa kesempatan yang lain di ITB, waktu itu di acara Kemendikbud juga. Jadi memang prosesnya sudah panjang. Itu yang tadi mungkin Bapak Presiden sudah sampaikan. Dan tentunya saya juga sangat bangga mempunyai presiden seperti Bapak Jokowi. Idola kami semua sebenarnya, idola saya dan kami semua. Dan ini menurut kami juga sebuah sebuah kesempatan untuk kami juga bisa belajar dari beliau dan juga berkontribusi di sektor kami masing-masing. Gitu. Silakan, Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Alhamdulillah bersyukur banget, terima kasih Pak Jokowi sudah mempercayai saya untuk bisa menjadi staf khusus di umur yang 23 tahun ini Pak. Jadi memang saya dari umur 15 tahun sudah berkarya sendiri Mas Mbak, mencoba untuk independen. Sebenarnya awalnya juga dari pressure karena semua orang pasti nyambungin saya sama bapak saya. Akhirnya saya mau mencoba saya bisa apa sih sebenarnya gitu. Akhirnya saya di umur 15 tahun mendirikan Creativepreneur. Creativepreneur itu adalah sebuah event organizer dan agency yang khusus menyebarkan virus entrepreneurship Pak ke seluruh Indonesia. Dikemasnya anak muda, karena sekarang anak-anak muda tuh masalahnya ada kemasannya. Kita pingin banget bisa, karena saya percaya bahwa Indonesia butuh lebih banyak lagi anak-anak muda yang kreatif, yang punya entrepreneurship mindset gitu. Karena dengan lebih banyaknya lagi pengusaha muda, pasti masalah-masalah di Indonesia tuh lebih banyak solusinya gitu. Dan saya juga adalah Chief Business Officer dari Kreavi, yaitu adalah platform kreatif yang ada 55.000 creative creators. Bayangkan sebanyak sekali, dan kita alhamdulillah sudah membantu juga UMKM untuk repackage produk mereka, mengajarkan mereka tentang branding dan kreatif. Jadi saya selalu percaya bahwa potensi ekonomi kreatif di Indonesia itu sangat luar biasa. Apalagi di era digital ini, itulah kita dibutuhkan anak-anak muda lah, ini perannya anak-anak muda. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Jokowi atas kesempatannya, dan semoga kami semua bisa menyuarakan aspirasi anak-anak muda Indonesia ke istana. Terima kasih. Mau nambahin satu hal Mas, tadi yang pertanyaan soal kemasannya kayak gimana. Jadi kalau Pak Jokowi kan selalu bilang pentingnya untuk SDM unggul ya. Apalagi kita sebentar lagi akan mengalami atau sedang mengalami bonus demografi gitu. Penting banget untuk anak-anak muda beneran menjadi penopangnya Indonesia. Nah, jadi kalau saya pribadi dan teman-teman percaya sekali bahwa kita penting untuk punya 21st century skill. Jadi ada 4C, mulai dari critical thinking, creativity, communication, sama collaboration. Nah, kita percaya kalau orang-orang bisa berpikir kritis, itu Indonesia itu harusnya akan lebih maju. Dan karena saya peduli banget sama perdamaian, kalau orang bisa berpikir kritis, bisa berkolaborasi, itu harusnya Indonesia jadi lebih damai. Jadi kalau kita ngomongin toleransi itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari kemampuan orang berpikir kritis. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angki. Kalau bahasa isyarat panggilnya Angki, ya. Angki, kan pakai jilbab Angki. The one and only woman with disability, perempuan berkebutuhan khusus di tengah-tengah diberikan kesempatan terbaik oleh Bapak Presiden. Berdiri di sini menyuarakan 21 juta jiwa disabilitas di seluruh Indonesia. Dan turut bangga saya berdiri di sini mewakili sebagai Disable Enterprise yang saya bangun 8 tahun, di mana sudah waktunya disabilitas bukan kelompok minoritas, tapi kita dianggap setara. Membentuk lingkungan inklusi dengan melalui staf khusus Presiden. Mudah-mudahan saya bisa bekerja lebih baik ya Pak ya. Dan dibantu dengan teman-teman yang hebat di sini, dan bantuan teman-teman wartawan dan masyarakat Indonesia menjadikan Indonesia lebih ramah disabilitas. Terima kasih.